الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Alhamdulillah, kaum muslimin, bapak ibu-ibu serta rekan-rekan dan akhwat sekalian, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Kembali pada pagi hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memudahkan kita untuk memahami petunjuk-Nya, memahami agamanya dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita juga masih diberi kesempatan untuk mengadakan majelis ilmu yang mulia, majelis ilmu yang dengannya kita akan berusaha untuk mengenal Allah, memahami keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Maka insya Allah pada pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita membahas tentang pemahaman nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Saya akan mencoba membahas satu permasalahan yang cukup penting, bahkan sangat penting dalam masalah ini, karena diingatkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-namanya yang maha indah, yaitu mengenai al-ilhad, penyimpangan, penyelewengan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kajian ini penting agar di samping kita memahami indahnya nama-nama Allah dan mulianya sifat-sifatnya, kita perlu mengenal hal-hal yang merupakan kesalahan dalam memahami masalah ini, penyimpangan dalam memahami masalah ini, agar kita semakin mantap berpegang kepada kebenaran dan semakin tidak ragu-ragu meninggalkan kebatilan. Ini juga nanti bertujuan agar membuat hati kita semakin merasakan nikmatnya. Semakin merasakan nikmatnya memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengetahui pahitnya penyimpangan dalam masalah ini untuk kemudian kita menjauhinya. Karena ini berhubungan dengan landasan agama, maka tentu saja penyimpangan dalam masalah ini sangat fatal. Di samping akan merusak landasan keyakinan seorang manusia, akan merusak landasan agamanya, tentu juga nanti akibat fatal lainnya adalah membuat dia terhalang dari mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenarnya. Yang otomatis itu dia tidak akan bisa mencintai Allah dengan benar, dan akibatnya nanti dia tidak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar. Maka disinilah kita bersyukur mengenal metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menjelaskan Islam. Ahlus Sunnah tidak hanya menerangkan yang baik-baik, menerangkan yang indah-indah, tapi juga mengingatkan dari kesalahan. Ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar, memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Al-Quran sendiri memerinci, ada yang namanya sabilul mu'minin,
jalannya orang-orang yang beriman, jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam Al-Qur'an juga ada yang namanya sabilul mujrimin. Jalannya orang-orang yang menyimpang, perincian sifat mereka, ciri-ciri mereka, tanda-tanda mereka, dan semua balasan yang mereka dapatkan di dunia maupun di akhirat. Lihatlah firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 55. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami memerinci ayat-ayat kami agar supaya jelas jalannya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat yang menyimpang dari jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memerinci dalam Al-Quran tentang jalan-jalan penyimpangan untuk apa? Membuat orang yang mengenal kebenaran itu semakin mantap. Karena biasanya seseorang itu akan semakin kuat berpegang dengan kebenaran kalau dia mengetahui kebatilan atau dia pernah merasakan yang namanya jalan menyimpang, maka dia akan semakin kuat berpegang dengan kebenaran. Bahkan orang-orang yang tumbuh dalam Islam yang hanya mengenal perbuatan baik, hanya mengenal tauhid tapi tidak mengenal syirik, hanya mengenal sunnah tapi tidak mengenal bid'ah dengan perinciannya, ini nanti dia khawatirkan jika muncul perbuatan-perbuatan menyimpang yang dikesankan baik oleh orang yang membawanya, maka dia akan terpengaruh. Dia akan terjerumus. Kita ingat ucapan yang terkenal dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan, innama tanqudu ural Islam urwatan idza nasha'a fil Islami man la ya'riful jahiliyah. Sesungguhnya yang bisa menjadikan terputusnya ikatan Islam seutas demi seutas, seikat demi seikat, yaitu jika tumbuh dalam Islam ini orang-orang yang tidak mengenal perkara jahiliyah, orang-orang yang tidak mengenal hal-hal yang buruk, untuk dihindari dan untuk dia mengingatkan orang lain agar bisa menjauhi perbuatan tersebut. Maka oleh karena itu ini kaidah penting untuk kita fahami. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Al-Fawaid menjelaskan bahwa justru orang yang berilmu dengan benar adalah orang yang mengetahui kebaikan dengan terperinci, mengajarkannya kepada manusia, dan mengetahui penyimpangan juga dengan terperinci untuk dia mengingatkan manusia agar menjauhinya. Kata beliau, al-'arifuna billahi wa kitabihi wa dinihi arafu sabilal mu'minin ma'rifatan tafsiliyatan wa sabilal mujrimina ma'rifatan tafsiliyatan fastabanat lahumus sabilan. Orang yang benar-benar memahami Allah, mengenal Allah, memahami kitabnya Al-Quran, dan memahami agamanya, mereka lah orang-orang yang mengenal jalan yang benar, jalannya orang-orang yang beriman, jalannya para sahabat dengan pengenalan yang terperinci. Juga mereka mengenal jalannya orang-orang yang berdosa, jalan-jalan yang menyimpang dengan pengenalan yang terperinci. Yang kedua jalan ini mereka kenal dengan sebelumnya, supaya nanti mereka bisa menjelaskan kebenaran dengan terperinci, sekaligus juga bisa memperingatkan manusia untuk mengetahui jalan-jalan yang batil. Kita tahu semua juga hadis yang sahih, ucapan yang terkenal dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu, yang mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata ay yudrikani." Dulunya biasa manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tapi aku justru bertanya kepada beliau tentang keburukan karena aku khawatir keburukan itu akan menimpaku, fa'aqa fihi, sehingga aku terjerumus di dalamnya. Maka ini metode yang perlu kita pegang dalam memahami Islam. Seorang penyair mengatakan, "Ad-diddu yuzhiru husnahu ad-didd wa innama tatabayyana al-asya'u bi adadiha." Sesuatu itu akan semakin nampak keindahannya dengan kita mengetahui lawannya, kebalikannya. Dan nyalah segala sesuatu itu akan jelas dengan lawan-lawannya. Orang akan merasakan manisnya madu, misalnya manisnya gula, kalau dia pernah mengecap sesuatu yang pahit, sesuatu yang getir, entah itu getah ataupun yang lainnya. Orang akan semakin merasakan nikmatnya sehat
nikmatnya kondisi fisik yang prima, jika dia pernah merasakan bagaimana sulitnya waktu sakit. Dan demikian pula keadaan manusia yang lainnya, dia akan semakin merasakan nikmatnya sesuatu kalau dia mengenal kebalikannya. Maka demikianlah kaum muslimin rahimakumullah, kita ingin untuk menyempurnakan pemahaman kita tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, untuk menyempurnakan landasan agama kita agar semakin kokoh, semakin kuat berpegang dengan kebenaran dan semakin tidak ragu-ragu meninggalkan kebatilan. Semakin kita rasakan nikmatnya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi dalam masalah keyakinan seperti ini, masalah landasan agama seperti ini, maka kita perlu mengenal kebalikannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa khairul hadi hadi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha." Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara bid'ah yang diada-adakan. Jadi kebaikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan semakin terasa manisnya kalau kita mengenal bagaimana buruknya perbuatan bid'ah, bagaimana buruknya penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Sebagaimana kita akan semakin bersyukur dengan diberikan petunjuk untuk mengenal manhaj salaf. Ketika kita mengetahui banyak orang-orang di sekitar kita yang juga mungkin di antara mereka semangat beragama, tapi mereka tidak mengenal jalan yang benar, sehingga mereka bersungguh-sungguh melakukan perbuatan bid'ahnya, yang dengan itu semakin, naudzubillahi min dzalik, semakin mereka dipalingkan dan dijauhkan dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tujuan kita membahas tentang kita mengenal bentuk-bentuk ilhad, penyimpangan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala peringatkan secara khusus ya dalam ayat yang sering kita baca dalam kajian ini, surat Al-A'raf ayat 180, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun." Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Maka berdoalah kalian kepadanya dengan nama-nama tersebut. Dan biarkanlah, tinggalkanlah, ini ancaman ya, tinggalkanlah orang-orang yang yulhiduna, berbuat menyimpang, menyeleweng dari kebenaran dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka akan diberikan balasan siksa yang pedih dari apa yang mereka perbuat tersebut. Maka tentu saja ini penting berhubungan dengan landasan agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman assasa bunyanahu ala taqwan minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala safa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam." Surat At-Taubah ayat 109. Apakah orang yang mendirikan atau membangun bangunannya di atas fondasi takwa kepada Allah dan mencari keridhaannya, apakah ini lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang mendirikan bangunannya ala safa jurufin har, di atas tepi juruf yang akan runtuh, yang tidak kokoh bangunannya, tidak kokoh landasannya. Fanhara bihi fi nari jahannam, lalu bangunannya itu runtuh bersama, masuk ke dalam neraka jahannam, naudzubillahi min dzalik. Inilah hakikat dari tidak memahami dengan baik hal-hal yang berhubungan dengan landasan agama, maka sebentar lagi bangunan agama tersebut akan runtuh. Bagaimana dihiasi atasnya kalau tidak dilandasi dengan akidah atau dilandasi dengan fondasi yang benar, yaitu masalah-masalah yang berhubungan dengan tauhid dan akidah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam masalah-masalah akidah yang lainnya. Yang kita lihat dalam ayat yang saya bacakan tadi disebutkan wazarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Tinggalkanlah orang-orang yang berbuat menyimpang, menyeleweng dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini menggambarkan kepada kita bahwa perbuatan ini terjadi sehingga Allah memperingatkannya. Karena tidak mungkin Allah memperingatkan sesuatu yang tidak terjadi. Al-ilhad,
penyimpangan atau penyelewengan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Al-ilhad sendiri secara bahasa itu dalam kamus-kamus bahasa Arab diterangkan artinya adalah al-mailu anisyai. Al-mailu anisyai atau al-anhu, berpaling dan menyimpang dari sesuatu. Berpaling dan menyimpang dari sesuatu. Maka orang dikatakan berpaling dari tujuan awalnya, dikatakan ilhad karena dia mailun an qasdi, berpaling dari tujuannya semula. Dan contoh penggunaan ini adalah apa yang kita kenal dalam istilah liang lahat, ya, liang lahat waktu dikubur, karena dia menyimpang dari pertengahan kuburan, diarahkan ke arah kiblat, begitu ya. Jadi dari sisi inilah kenapa dinamakan dengan liang lahat, karena kata-kata lahat artinya menyimpang atau berpaling dari sesuatu. Adapun pengertian ilhad itu sendiri dalam hakikatnya seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, haqiqatul ilhadi fiha al-udulu biha 'anis shawabi fiha. Hakikat menyimpang dalam hal ini, dalam hal memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-udul biha, memalingkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dari pemahaman yang benar. Menyelewengkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dari pemahaman yang benar. Wa idkhalu ma laysa min ma'aniha fiha, atau memasukkan sesuatu yang bukan termasuk pengertian nama-nama Allah itu, memasukkan ke dalam makna nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut sesuatu yang bukan artinya. Jadi menambah-nambah artinya, menambah-nambah sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk makna, termasuk juga kata beliau wa ikhraju haqa'iqi ma'aniha anha, mengeluarkan darinya, memalingkan dari makna yang sebenarnya. Apa ini? Atau memalingkan dari maknanya yang sebenarnya. Jadi diterangkan oleh beliau di sini 3 makna dari al-ilhad, bentuk menyelewengkan nama-nama sifat-sifat Allah. Pertama, memasukkan pertama al-udul, memalingkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dari pemahaman yang benar. Yang kedua, memasukkan ke dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuatu yang bukan merupakan maknanya, bukan merupakan yang ditunjukkan dalam kandungannya. Atau yang ketiga, memalingkannya dari hakikat maknanya. Memalingkannya dari hakikat maknanya. Maksudnya makna yang sebenarnya, memalingkannya dari makna yang sebenarnya, baik itu dengan bentuk pentakwilan yang kadang-kadang dilakukan oleh orang-orang yang tidak faham, atau juga pentakwilan yang batil yang dilakukan oleh orang-orang yang faham tapi sengaja dia menyelewengkan karena pertimbangan akalnya semata-mata. Maka ini jelas adalah perbuatan yang sangat menyimpang yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa ini merupakan bentuk penyimpangan yang besar. Bahkan dikatakan oleh beliau ini termasuk bentuk kedustaan yang besar sama Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kedustaan yang besar atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, penyimpangan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah memalingkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dari pemahaman yang benar yang wajib kita lakukan pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan maha mulia ini. Jadi segala bentuk penyimpangan dalam memahaminya itu adalah ilhad yang diancam, yang tentu saja nanti perbuatan dosa dalam masalah ini bertingkat-tingkat. Karena ada penyimpangan yang tidak sampai kepada kekafiran. Ada juga penyimpangan yang na'udzubillahi min dzalik sampai kepada tingkat kekafiran, bahkan melebihi kafirnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik.
ada juga yang di bawah itu, ada juga yang kemudian hanya berupa perbuatan bid'ah dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala bentuk penyimpangan dan kerusakan dalam agamanya. Nah, kemudian Ma'asyiral muslimin, para pendengar dari Roja rahimakumullah, kita lihat bagaimana ancaman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan karena perbuatan menyimpang dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Secara logis kita bisa memikirkan bahwa penyimpangan dalam hal memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah tentu lebih besar daripada penyimpangan atau kesalahan dalam memahami hukumnya. Kenapa demikian? Kalau nama-nama dan sifat Allah itu kan langsung berhubungan dengan zat Allah sendiri. Adapun hukumnya, meskipun ini juga penyimpangan yang menyimpang dalam memahami syariat atau hukumnya, tapi tidak berhubungan langsung dengan kemuliaan dan kehormatan Allah. Kita bisa mengambil contoh misalnya di kalangan manusia. Manusia saja, kalau seseorang yang dihina misalnya rumahnya buruk, kendaraannya buruk, dia akan tersinggung. Dia akan marah. Tapi coba yang dihinakan langsung kepribadiannya. Kira-kira apa reaksinya? Dia akan lebih marah lagi. Dia akan lebih tersinggung lagi. Meskipun mungkin orang tersebut ternyata bukan orang yang mulia misalnya. Dia akan marah. Nah, ini pada diri manusia. Apalagi pada diri zat yang maha mulia, yang maha sempurna kemuliaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka otomatis jelas penyimpangan dalam masalah ini sangat-sangat besar sekali. Dan diancam dengan dosa yang sangat besar. Kita lihat. Ayat. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Alhamdulillah, kaum muslimin, bapak ibu serta rekan dan akhwat sekalian, para pendengar radio Roja rahimakumullah. Kembali pada pagi hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memudahkan kita untuk memahami petunjuk-Nya, memahami agamanya, dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita juga masih diberi kesempatan untuk mengadakan majelis ilmu yang mulia, majelis ilmu yang dengannya kita akan berusaha untuk mengenal Allah, memahami keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Maka insya Allah pada pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita membahas tentang pemahaman nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Saya akan mencoba membahas satu permasalahan yang cukup penting, bahkan sangat penting dalam masalah ini. Karena diingatkan dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebut nama-namanya yang maha indah, yaitu mengenai al-ilhad, penyimpangan.
penyelewengan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja kajian ini penting agar di samping kita memahami indahnya nama-nama Allah dan mulianya sifat-sifatnya, kita perlu mengenal hal-hal yang merupakan kesalahan dalam memahami masalah ini, penyimpangan dalam memahami masalah ini, agar kita semakin mantap berpegang kepada kebenaran. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, kaum muslimin, Bapak Ibu serta rekan-rekan dan akhwat sekalian, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Kembali pada pagi hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memudahkan kita untuk memahami petunjuk-Nya, memahami agamanya, dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita juga masih diberi kesempatan untuk mengadakan majelis ilmu yang mulia, majelis ilmu yang dengannya kita akan berusaha untuk mengenal Allah, memahami keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Maka insya Allah pada pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita membahas tentang pemahaman nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Saya akan mencoba membahas satu permasalahan yang cukup penting, bahkan sangat penting dalam masalah ini, karena diingatkan dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan tentang perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut nama-namanya yang maha indah, yaitu mengenai al-ilhad, penyimpangan, penyelewengan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja kajian ini penting agar di samping kita memahami indahnya nama-nama Allah dan mulianya sifat-sifatnya, kita perlu mengenal hal-hal yang merupakan kesalahan dalam memahami masalah ini, penyimpangan dalam memahami masalah ini, agar kita semakin mantap berpegang kepada kebenaran dan semakin tidak ragu-ragu meninggalkan kebatilan. Ini juga nanti bertujuan agar membuat hati kita semakin merasakan nikmatnya, semakin merasakan nikmatnya memahami nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mengetahui pahitnya penyimpangan dalam masalah ini untuk kemudian kita menjauhinya. Karena ini berhubungan dengan landasan agama, maka tentu saja penyimpangan dalam masalah ini sangat fatal. Di samping akan merusak landasan keyakinan seorang manusia, akan merusak landasan agamanya, tentu juga nanti akibat fatal lainnya adalah membuat dia terhalang dari mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenarnya. Yang otomatis itu dia tidak akan bisa mencintai Allah dengan benar,
Dan akibatnya nanti dia tidak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah yang benar. Maka disinilah kita bersyukur mengenal metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menjelaskan Islam. Ahlus Sunnah tidak hanya menerangkan yang baik-baik, menerangkan yang indah-indah, tapi juga mengingatkan dari kesalahan. Ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar, memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Al-Quran sendiri memerinci, ada yang namanya sabilul mu'minin, jalannya orang-orang yang beriman, jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam Al-Quran juga ada yang namanya sabilul mujrimin, jalannya orang-orang yang menyimpang, perincian sifat mereka, ciri-ciri mereka, tanda-tanda mereka, dan semua balasan yang mereka dapatkan di dunia maupun di akhirat. Lihatlah firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 55. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami memerinci ayat-ayat kami agar supaya jelas jalannya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat yang menyimpang dari jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memerinci dalam Al-Quran tentang jalan-jalan penyimpangan. Untuk apa? Membuat orang yang mengenal kebenaran. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Alhamdulillah, kaum muslimin, bapak ibu serta rekan-rekan dan akhwat sekalian, para pendengar radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, kaum muslimin, bapak ibu serta rekan-rekan dan akhwat sekalian, para pendengar radio Roja rahimakumullah. Kembali pada pagi hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memudahkan kita untuk memahami petunjuk-Nya, memahami agamanya,
dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita juga masih diberi kesempatan untuk mengadakan majelis ilmu yang mulia, majelis ilmu yang dengannya kita akan berusaha untuk mengenal Allah, memahami keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Maka insya Allah pada pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita membahas tentang pemahaman nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Saya akan mencoba membahas satu permasalahan yang cukup penting, bahkan sangat penting dalam masalah ini, karena diingatkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-namanya yang maha indah, yaitu mengenai al-ilhad, penyimpangan, penyelewengan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kajian ini penting agar di samping kita memahami indahnya nama-nama Allah dan mulianya sifat-sifatnya, kita perlu mengenal hal-hal yang merupakan kesalahan dalam memahami masalah ini, penyimpangan dalam memahami masalah ini, agar kita semakin mantap berpegang kepada kebenaran dan semakin tidak ragu-ragu meninggalkan kebatilan. Ini juga nanti bertujuan agar membuat hati kita semakin merasakan nikmatnya, semakin merasakan nikmatnya memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengetahui pahitnya penyimpangan dalam masalah ini untuk kemudian kita menjauhinya. Karena ini berhubungan dengan landasan agama, maka tentu saja penyimpangan dalam masalah ini sangat fatal. Di samping akan merusak landasan keyakinan seorang manusia, akan merusak landasan agamanya, tentu juga nanti akibat fatal lainnya adalah membuat dia terhalang dari mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenarnya. Yang otomatis itu dia tidak akan bisa mencintai Allah dengan benar, dan akibatnya nanti dia tidak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar. Maka disinilah kita bersyukur mengenal metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menjelaskan Islam. Ahlus Sunnah tidak hanya menerangkan yang baik-baik, menerangkan yang indah-indah, tapi juga mengingatkan dari kesalahan. Ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar, memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Al-Quran sendiri memerinci, ada yang namanya sabilul mu'minin, jalannya orang-orang yang beriman, jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam Al-Quran juga ada yang namanya sabilul mujrimin, jalannya orang-orang yang menyimpang, perincian sifat mereka, ciri-ciri mereka, tanda-tanda mereka, dan semua balasan yang mereka dapatkan di dunia maupun di akhirat. Lihatlah firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 55. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami memerinci ayat-ayat kami agar supaya jelas jalannya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat yang menyimpang dari jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memerinci dalam Al-Quran tentang jalan-jalan penyimpangan. Untuk apa? Membuat orang yang mengenal kebenaran itu semakin mantap. Karena biasanya seseorang itu akan semakin kuat berpegang dengan kebenaran kalau dia mengetahui kebatilan atau dia pernah merasakan yang namanya jalan menyimpang, maka dia akan semakin kuat berpegang dengan kebenaran. Bahkan orang-orang yang tumbuh dalam Islam yang hanya mengenal perbuatan baik, hanya mengenal tauhid tapi tidak mengenal syirik, hanya mengenal sunnah tapi tidak mengenal bid'ah dengan perinciannya, ini nanti dikhawatirkan jika muncul perbuatan-perbuatan menyimpang yang dikesankan baik oleh orang yang membawanya, maka dia akan terpengaruh, dia akan terjerumus. Kita ingat ucapan yang terkenal dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan, innama tanqudu ural Islam urwatan idza nasha'a fil Islami man la ya'riful jahiliyah. Sesungguhnya yang bisa menjadikan terputusnya ikatan Islam,
seutas demi seutas, seikat demi seikat, yaitu jika tumbuh dalam Islam ini orang-orang yang tidak mengenal perkara jahiliyah, orang-orang yang tidak mengenal hal-hal yang buruk, untuk dihindari dan untuk dia mengingatkan orang lain agar bisa menjauhi perbuatan tersebut. Maka oleh karena itu ini kaidah penting untuk kita fahami. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Al-Fawaid menjelaskan bahwa justru orang yang berilmu dengan benar adalah orang yang mengetahui kebaikan dengan terperinci, mengajarkannya kepada manusia, dan mengetahui penyimpangan juga dengan terperinci untuk dia mengingatkan manusia agar menjauhinya. Kata beliau, al-'arifuna billahi wa kitabihi wa dinihi arafu sabilal mu'minin ma'rifatan tafsiliyatan wa sabilal mujrimina ma'rifatan tafsiliyatan fastabanat lahumus sabilan. Orang yang benar-benar memahami Allah, mengenal Allah, memahami kitabnya Al-Quran, dan memahami agamanya, merekalah orang-orang yang mengenal jalan yang benar, jalannya orang-orang yang beriman, jalannya para sahabat dengan pengenalan yang terperinci. Juga mereka mengenal jalannya orang-orang yang berdosa, jalan-jalan yang menyimpang dengan pengenalan yang terperinci. Yang kedua jalan ini mereka kenal dengan sebelumnya, supaya nanti mereka bisa menjelaskan kebenaran dengan terperinci, sekaligus juga bisa memperingatkan manusia untuk mengetahui jalan-jalan yang batil. Kita tahu semua juga hadis yang sahih, ucapan yang terkenal dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu, yang mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata ay yudrikani." Dulunya biasa manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tapi aku justru bertanya kepada beliau tentang keburukan karena aku khawatir keburukan itu akan menimpaku, fa'aqa'a fihi, sehingga aku terjerumus di dalamnya. Maka ini metode yang perlu kita pegang dalam memahami Islam. Seorang penyair mengatakan, "Ad-diddu yudhiru husnahu ad-didd wa innama tatabayyana al-asya'u bi adadadiha." Sesuatu itu akan semakin nampak keindahannya dengan kita mengetahui lawannya, kebalikannya. Dan nyalah segala sesuatu itu akan jelas dengan lawan-lawannya. Orang akan merasakan manisnya madu, misalnya manisnya gula, kalau dia pernah mengecap sesuatu yang pahit, sesuatu yang getir, entah itu getah ataupun yang lainnya. Orang akan semakin merasakan nikmatnya sehat, nikmatnya kondisi fisik yang prima, jika dia pernah merasakan bagaimana sulitnya waktu sakit. Dan demikian pula dengan manusia yang lainnya, dia akan semakin merasakan nikmatnya sesuatu kalau dia mengenal kebalikannya. Maka demikianlah kaum muslimin rahimakumullah, kita ingin untuk menyempurnakan pemahaman kita tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, untuk menyempurnakan landasan agama kita agar semakin kokoh, semakin kuat berpegang dengan kebenaran, dan semakin tidak ragu-ragu meninggalkan kebatilan. Semakin kita rasakan nikmatnya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi dalam masalah keyakinan seperti ini, masalah landasan agama seperti ini, maka kita perlu mengenal kebalikannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa khairul hadi hadi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha." Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara bid'ah yang diada-adakan. Jadi kebaikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan semakin terasa manisnya kalau kita mengenal bagaimana buruknya perbuatan bid'ah, bagaimana buruknya penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Sebagaimana kita akan semakin bersyukur dengan diberikan petunjuk untuk mengenal manhaj salaf. Ketika kita mengetahui banyak orang-orang di sekitar kita yang juga mungkin di antara mereka semangat beragama, tapi mereka tidak mengenal jalan yang benar, sehingga mereka bersungguh-sungguh melakukan perbuatan bid'ahnya, yang dengan itu semakin, naudzubillahi min dzalik, semakin mereka dipalingkan dan dijauhkan dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tujuan kita membahas tentang kita mengenal bentuk-bentuk ilhad, penyimpangan dalam memahami
nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala peringatkan secara khusus ya dalam ayat yang sering kita baca dalam kajian ini, surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Maka berdoalah kalian kepadanya dengan nama-nama tersebut. Dan biarkanlah, tinggalkanlah. Ini ancaman ya. Tinggalkanlah orang-orang yang yulhiduna, berbuat menyimpang, menyeleweng dari kebenaran dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka akan diberikan balasan siksa yang pedih dari apa yang mereka perbuat tersebut. Maka tentu saja ini penting berhubungan dengan landasan agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman assasa bunyanahu ala taqwan minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala safa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam." Surat At-Taubah ayat 109. Apakah orang yang mendirikan atau membangun bangunannya di atas fondasi takwa kepada Allah dan mencari keridhaannya, apakah ini lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang mendirikan bangunannya ala safa jurufin har, di atas tepi juruf yang akan runtuh, yang tidak kokoh bangunannya, tidak kokoh landasannya. Fanhara bihi fi nari jahannam, lalu bangunannya itu runtuh bersama, masuk ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah hakikat dari tidak memahami dengan baik hal-hal yang berhubungan dengan landasan agama, maka sebentar lagi bangunan agama tersebut akan runtuh. Bagaimana dihiasi atasnya kalau tidak dilandasi dengan akidah atau dilandasi dengan fondasi yang benar, yaitu masalah-masalah yang berhubungan dengan tauhid dan akidah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dalam masalah-masalah akidah yang lainnya. Yang kita lihat dalam ayat yang saya bacakan tadi disebutkan wazarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Tinggalkanlah orang-orang yang berbuat menyimpang, menyeleweng dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini menggambarkan kepada kita bahwa perbuatan ini terjadi sehingga Allah memperingatkannya. Karena tidak mungkin Allah memperingatkan sesuatu yang tidak terjadi. Al-ilhad, penyimpangan atau penyelewengan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Al-ilhad sendiri secara bahasa itu dalam kamus-kamus bahasa Arab diterangkan artinya adalah al-mailu anisyai. Al-mailu anisyai atau anhu, berpaling dan menyimpang dari sesuatu. Berpaling dan menyimpang dari sesuatu. Maka orang dikatakan berpaling dari tujuan awalnya, dikatakan ilhad karena dia mailun an qasdi, berpaling dari tujuannya semula. Dan contoh penggunaan ini adalah apa yang kita kenal dalam istilah liang lahat, ya, liang lahat waktu dikubur, karena dia menyimpang dari pertengahan kuburan, diarahkan ke arah kiblat, begitu ya. Jadi dari sisi inilah kenapa dinamakan dengan liang lahat, karena kata-kata lahat artinya menyimpang atau berpaling dari sesuatu. Adapun pengertian ilhad itu sendiri dalam agama, hakikatnya seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, haqiqatul ilhadi fiha al-udulu biha anis sawabi fiha. Hakikat, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Alhamdulillah, kaum muslimin, bapak ibu serta rekan dan akhwat sekalian, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Kembali pada pagi hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memudahkan kita untuk memahami petunjuk-Nya, memahami agamanya dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita juga masih diberi kesempatan untuk mengadakan majelis ilmu yang mulia, majelis ilmu yang dengannya kita akan berusaha untuk mengenal Allah, memahami keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Maka insya Allah pada pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita membahas tentang pemahaman nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Saya akan mencoba membahas satu permasalahan yang cukup penting, bahkan sangat penting dalam masalah ini, karena diingatkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-namanya yang maha indah, yaitu mengenai al-ilhad, penyimpangan, penyelewengan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kajian ini penting agar di samping kita memahami indahnya nama-nama Allah dan mulianya sifat-sifatnya, kita perlu mengenal hal-hal yang merupakan kesalahan dalam memahami masalah ini, penyimpangan dalam memahami masalah ini, agar kita semakin mantap berpegang kepada kebenaran dan semakin tidak ragu-ragu meninggalkan kebatilan. Ini juga nanti bertujuan agar membuat hati kita semakin merasakan nikmatnya, memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengetahui pahitnya penyimpangan dalam masalah ini untuk kemudian kita menjauhinya. Karena ini berhubungan dengan landasan agama, maka tentu saja penyimpangan dalam masalah ini sangat fatal. Di samping akan merusak landasan keyakinan seorang manusia, akan merusak landasan agamanya, tentu juga nanti akibat fatal lainnya adalah membuat dia terhalang dari mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenarnya. Yang otomatis itu dia tidak akan bisa mencintai Allah dengan benar, dan akibatnya nanti dia tidak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar. Maka disinilah kita bersyukur mengenal metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menjelaskan Islam. Ahlus Sunnah tidak hanya menerangkan yang baik-baik, menerangkan yang indah-indah, tapi juga mengingatkan dari kesalahan. Ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar, memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Al-Quran sendiri memerinci, ada yang namanya sabilul mu'minin, jalannya orang-orang yang beriman, jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam Al-Quran juga ada yang namanya sabilul mujrimin, jalannya orang-orang yang menyimpang, perincian sifat mereka, ciri-ciri mereka, tanda-tanda mereka, dan semua balasan yang mereka dapatkan di dunia maupun di akhirat. Lihatlah firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 55. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami memerinci ayat-ayat kami
agar supaya jelas jalannya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat yang menyimpang dari jalannya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah merinci dalam Al-Quran tentang jalan-jalan penyimpangan untuk apa? Membuat orang yang mengenal kebenaran itu semakin mantap. Karena biasanya seseorang itu akan semakin kuat berpegang dengan kebenaran kalau dia mengetahui kebatilan atau dia pernah merasakan yang namanya jalan menyimpang, maka dia akan semakin kuat berpegang dengan kebenaran. Bahkan orang-orang yang tumbuh dalam Islam yang hanya mengenal perbuatan baik, hanya mengenal tauhid tapi tidak mengenal syirik, hanya mengenal sunnah tapi tidak mengenal bid'ah dengan perinciannya, ini nanti dia khawatirkan jika muncul perbuatan-perbuatan menyimpang yang dikesankan baik oleh orang yang membawanya, maka dia akan terpengaruh. Dia akan terjerumus. Kita ingat ucapan yang terkenal dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan, innama tanqudu ural Islam urwatan idza nasha'a fil Islami man la ya'riful jahiliyah. Sesungguhnya yang bisa menjadikan terputusnya ikatan Islam seutas demi seutas, seikat demi seikat, yaitu jika tumbuh dalam Islam ini orang-orang yang tidak mengenal perkara jahiliyah, orang-orang yang tidak mengenal hal-hal yang buruk, untuk dihindari dan untuk dia mengingatkan orang lain agar bisa menjauhi perbuatan tersebut. Maka oleh karena itu ini kaidah penting untuk kita pahami. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Al-Fawaid menjelaskan bahwa justru orang yang berilmu dengan benar adalah orang yang mengetahui kebaikan dengan terperinci, mengajarkannya kepada manusia, dan mengetahui penyimpangan juga dengan terperinci untuk dia mengingatkan manusia agar menjauhinya. Kata beliau, al-'arifuna billahi wa kitabihi wa dinihi arafu sabilal mu'minin ma'rifatan tafsiliyatan wa sabilal mujrimina ma'rifatan tafsiliyatan fastabanat lahumus sabilan. Orang yang benar-benar memahami Allah, mengenal Allah, memahami kitabnya Al-Quran, dan memahami agamanya, mereka lah orang-orang yang mengenal jalan yang benar, jalannya orang-orang yang beriman, jalannya para sahabat dengan pengenalan yang terperinci. Juga mereka mengenal jalannya orang-orang yang berdosa, jalan-jalan yang menyimpang dengan pengenalan yang terperinci. Yang kedua jalan ini mereka kenal dengan sebelumnya, supaya nanti mereka bisa menjelaskan kebenaran dengan terperinci, sekaligus juga bisa memperingatkan manusia untuk mengetahui jalan-jalan yang batil. Kita tahu semua juga hadis yang sahih, ucapan yang terkenal dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata ay yudrikani." Dulunya biasa manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tapi aku justru bertanya kepada beliau tentang keburukan karena aku khawatir keburukan itu akan menimpaku, fa'aqa'a fihi, sehingga aku terjerumus di dalamnya. Maka ini metode yang perlu kita pegang dalam memahami Islam. Seorang penyair mengatakan, "Ad-diddu yuzhiru husnahu ad-didd wa innama tatabayyana al-asya'u bi adladiha." Sesuatu itu akan semakin nampak keindahannya dengan kita mengetahui lawannya, kebalikannya. Dan nyalah segala sesuatu itu akan jelas dengan lawan-lawannya. Orang akan merasakan manisnya madu, misalnya manisnya gula, kalau dia pernah mengecap sesuatu yang pahit, sesuatu yang getir, entah itu getah ataupun yang lainnya. Orang akan semakin merasakan nikmatnya sehat, nikmatnya kondisi fisik yang prima, jika dia pernah merasakan bagaimana sulitnya waktu sakit. Dan demikian pula keadaan manusia yang lainnya, dia akan semakin merasakan nikmatnya sesuatu kalau dia mengenal kebalikannya. Maka demikianlah kaum muslimin rahimakumullah, kita ingin untuk menyempurnakan pemahaman kita tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, untuk menyempurnakan landasan agama kita agar semakin kokoh
semakin kuat berpegang dengan kebenaran dan semakin tidak ragu-ragu meninggalkan kebatilan. Semakin kita rasakan nikmatnya mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi dalam masalah keyakinan seperti ini, masalah landasan agama seperti ini, maka kita perlu mengenal kebalikannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa khairul hadi hadi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha." Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara bid'ah yang diadakan. Jadi kebaikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan semakin terasa manisnya kalau kita mengenal bagaimana buruknya perbuatan bid'ah, bagaimana buruknya penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Sebagaimana kita akan semakin bersyukur dengan diberikan petunjuk untuk mengenal manhaj salaf. Ketika kita mengetahui banyak orang-orang di sekitar kita yang juga mungkin di antara mereka semangat beragama, tapi mereka tidak mengenal jalan yang benar, sehingga mereka bersungguh-sungguh melakukan perbuatan bid'ahnya, yang dengan itu semakin, naudzubillahi min dzalik, semakin mereka dipalingkan dan dijauhkan dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tujuan kita membahas tentang kita mengenal bentuk-bentuk ilhad, penyimpangan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala peringatkan secara khusus ya dalam ayat yang sering kita baca dalam kajian ini, surat Al-A'raf ayat 180, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun." Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Maka berdoalah kalian kepadanya dengan nama-nama tersebut. Dan biarkanlah, tinggalkanlah, ini ancaman ya, tinggalkanlah orang-orang yang yulhiduna, berbuat menyimpang, menyeleweng dari kebenaran dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka akan diberikan balasan siksa yang pedih dari apa yang mereka perbuat tersebut. Maka tentu saja ini penting berhubungan dengan landasan agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman assasa bunyanahu ala taqwan minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala safa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam." Surat At-Taubah ayat 109. Apakah orang yang mendirikan atau membangun bangunannya di atas fondasi takwa kepada Allah dan mencari keridhaannya, apakah ini lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang mendirikan bangunannya ala safa jurufin har, di atas tepi juruf yang akan runtuh, yang tidak kokoh bangunannya, tidak kokoh landasannya. Fanhara bihi fi nari jahannam, lalu bangunannya itu runtuh bersama, masuk ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah hakikat dari tidak memahami dengan baik hal-hal yang berhubungan dengan landasan agama, maka sebentar lagi bangunan agama tersebut akan runtuh. Bagaimana dihiasi atasnya kalau tidak dilandasi dengan akidah atau dilandasi dengan fondasi yang benar, yaitu masalah-masalah yang berhubungan dengan tauhid dan akidah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam masalah-masalah akidah yang lainnya. Ya, kita lihat dalam ayat yang saya bacakan tadi disebutkan wazarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Tinggalkanlah orang-orang yang berbuat menyimpang, menyeleweng dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini menggambarkan kepada kita bahwa perbuatan ini terjadi sehingga Allah memperingatkannya. Karena tidak mungkin Allah memperingatkan sesuatu yang tidak terjadi. Al-ilhad, penyimpangan atau penyelewengan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Al-ilhad sendiri secara bahasa itu dalam kamus-kamus bahasa Arab diterangkan artinya adalah al-mailu anisyai. Al-mailu anisyai atau al-anhu, berpaling dan menyimpang dari sesuatu. Berpaling dan menyimpang dari sesuatu. Maka orang dikatakan berpaling dari tujuan awalnya, dikatakan
ilhad karena dia mailun an qasdi, berpaling dari tujuannya semula. Dan contoh penggunaan ini adalah apa yang kita kenal dalam istilah liang lahat, ya, liang lahat waktu dikubur, karena dia menyimpang dari pertengahan kuburan, diarahkan ke arah kiblat, begitu ya. Jadi dari sisi inilah kenapa dinamakan dengan liang lahat, karena kata-kata lahat artinya menyimpang atau berpaling dari sesuatu. Adapun pengertian ilhad itu sendiri dalam agama, hakikatnya seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, hakikatul ilhadi fiha